Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hendy Rizky, Ari Christian Elmani, dan Ilham Fadli. Nah, pada video kali ini, saya akan melaksanakan UAS Praktikum SRWE, yang dimana kami di sini ada kelompok 3, kami kedapatan mengerjakan bagian universitas. Nah, tanpa lama-lama di sini saya akan langsung membuat topologinya. Nah, yang pertama topologinya itu saya membutuhkan yang pertama-tama tuh saya di sini membutuhkan satu buah router dan switch. Kemudian saya membutuhkan 6 PC nantinya. Nah, langsung saja saya mulai. Pertama saya akan mengambil router terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router 4321 ISR 4231. Kemudian saya membutuhkan 3 buah switch. Kemudian saya membutuhkan 6 PC. 2 di switch 1, 2 di switch 2, dan 2 di switch 3. Ini switch untuk rektorat, ini switch untuk fakultas, dan ini switch untuk laboran. Nah, di sini saya akan mengubah nama terlebih dahulu. Kemudian PC-nya saya mengubah namanya juga menjadi PC 1 rektorat. PC 2 rektorat. Ini PC 1 fakultas. Kemudian ini PC 2 fakultas. Kemudian ini PC 1 laboran. Ini PC 2 laboran. Nah, kemudian saya akan menghubungkan router tersebut saya menggunakan kabel straight dengan dengan port di sini untuk yang portnya tidak ada di
definisikan, jadi saya buat sendiri. Di sini router saya menggunakan port gigabit Ethernet 001, kemudian password saya menggunakan fast Ethernet 0/24. Lalu antara switch 1 dan switch 2 saya menggunakan kabel crossover dengan port gigabit Ethernet 01 dan sama gigabit Ethernet 0/1 juga. Kemudian untuk switch 2 ke switch 3 saya menggunakan kabel crossover lagi menggunakan gigabit Ethernet 0/2 dan gigabit Ethernet 0/1. Nah, kemudian antara switch 1 ke sini saya menggunakan kabel spring lagi dengan port fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/1. Kemudian yang PC 2 saya menggunakan fast Ethernet 0 ke FA02. Kemudian untuk switch yang fakultas sama, di sini menggunakan fast Ethernet 0 dan di sini menggunakan fast Ethernet 0/1, sama seperti yang PC rektorat. Ini menggunakan fast Ethernet 0/2. Ini sama seperti yang sebelumnya. Fast Ethernet 1, fast Ethernet 2. Nah, ini tahap topologinya sudah selesai. Nah, setelah proses pembuatan topologinya, ada baiknya kita masuk ke tahap pemberian IP di setiap PC-nya, dari PC rektorat, fakultas, dan laboran. Kita masuk ke PC 1 rektorat terlebih dahulu. Nah, untuk IP address-nya dari soal kita disuruh masukkan bebas buat address PC-nya. Nah, kita buat IP-nya 192.168.91.10. Subnet masknya tinggal input. Kemudian ini subnet default gateway-nya harus sesuai dengan ini. Nih. 192.168.91.1. Ini default gateway-nya. Nah, kemudian kita masuk ke PC 2 rektorat. Buat IP address-nya 192.168.91.11. Default gateway-nya sama seperti yang tadi, 168.91.1. Masuk ke PC 1 fakultas. Nah, di sini kita buat IP address-nya 192.168.101.10. Kemudian default gateway-nya sama.
kemudian isi 2 fakultas, kita buat IP address-nya 192.168.101.1. Nah, kemudian kita masuk ke isi 1 laboran. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.101.10. 192.168.101.10. Kemudian masuk ke isi 2 laboran. Satu sembilan dua satu enam delapan satu 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 satu. Baik, tadi yang isi ini 10, ini 11, 192, 168, 111, 1. Oke. Nah, setelah pembuatan setelah pembuatan IP address setiap PC, kita masuk ke langkah berikutnya. Kemudian saya akan melanjutkan ke tahap konfigurasi basic device settingnya. Yang pertama kita tuh masuk ke router CLI router 1. Kemudian di sini enter aja. Kemudian kita buat enable. Kemudian konfigurasi terminal. Kemudian kita ganti hostname-nya menjadi R1. Kemudian kita buat no IP domain lookup. Tidak menggunakan garis. Kemudian enable secret class. Kemudian line console no. Lalu passwordnya adalah Cisco. Login. Kemudian exit. Kemudian kita buat lagi find line VTY 0 04. Kemudian password Cisco. Login. Kemudian setelah login kita buat exit. Kemudian service password encryption. Setelah itu kita buat banner MOTD unauthorized access prohibited. Kemudian
interface. Nah, setelah seperti ini, kita bisa lihat di sini kalau kabel string antara router 1 dan ini masih merah. Jadi langkah supaya dia itu bisa hijau atau connect dengan cara kita buat nama port yang dari routernya, yaitu router interface. satu kita shutdown kan dia, kemudian exit, lalu copy running config startup config. Kurang n, kemudian copy running config startup config. Kurang n. Nah, kita tunggu hingga dia hijau. Nah, di sini dia udah hijau. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu switch. Kita mengenablekan switch yang pertama. Nah, kita enablekan, kemudian configure terminal. Kita ganti nama hostname-nya. Kemudian no IP, domain, lookup. Kemudian kita buat passwordnya, enable secret class. Kemudian line console 0. Kemudian passwordnya kita buat passwordnya adalah Cisco. Lalu kita login, kemudian exit. Kemudian kita buat line cd 04 015 password info, login, exit. Kemudian service password encryption, kemudian banner embedded unauthorized access
prohibited. And kemudian kita simpannya menggunakan perintah copy running config startup config. Nah, kemudian setelah S1 selesai, kita buat hal yang sama di switch yang kedua, yaitu switch fakultas. Kita enable dulu, kemudian configure terminal. Kita buat nama hostname-nya menjadi hostname S2. Lalu no IP domain lookup. Kemudian enable secret class. Lalu line console null. Lalu password successful. Lalu login, exit. Kemudian line pt015 password successful. Login, exit. Kemudian service password encryption in banner emotd unauthorized access prohibited. Lalu n, dan kita simpan menggunakan perintah copy running config startup config. Kemudian hal yang sama kita lakukan ke S3. Nah, kita buat hal yang sama di S3, enable config terminal, kemudian diganti hostname-nya menjadi S3, lalu no IP domain lookup, kemudian enable secret class line console null null password successful. Login, exit. Kemudian line pt015 password successful. Login, exit. Service password encryption. Kemudian banner emotd unauthorized access prohibited. And
kemudian simpan lagi dia menggunakan perintah copy running config startup config. Oke. Setelah selesai kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu create VLAN dan assign switch portnya. Di sini kita bisa lihat di sini nah, di sini kita bisa lihat kita akan membuat nama-nama VLAN-nya. Di sini nama ruangan pertama itu ada ruangan rektorat, kemudian ruangan fakultas, dan ruangan labor sesuai dengan ini. Nih, langsung saja kita buat. Nah, kita mulai dari S1. Inputkan perintah enable configure terminal, kemudian VLAN 10 name rektorat, VLAN 20 name fakultas, VLAN 30 name laboran, VLAN 40 name admin, kemudian VLAN 90 name parking lot, VLAN 100 name native, add. Kemudian hal yang sama kita buat ke S2 dan S3. Kita masuk ke S2, enable configure terminal name and name 10 name rektorat VLAN 20 name fakultas, VLAN 30 name laboran, VLAN 40 name admin, VLAN 90 name parking underscore lot, VLAN 100 name native. Nah, N. Lalu masuk ke yang S3, enable konfigurasi terminal, kemudian VLAN 10 name rektorat, VLAN 20 name
name fakultas 930 name laboran 940 name admin 90 name parking lot 100 name itu. Nah, sudah selesai dari S1 sampai S3. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu manajemen VLAN atau konfigurasi manajemen VLAN. Nah, yang pertama itu kita masuk ke S1 lagi, configure terminal. Kemudian masuk ke VLAN 10 dengan perintah interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP add berapa? Nah, VLAN 10 nih 192.168.91.13. Kita masukkan 192.168.91.13. Kemudian subnet masa 255.255.255.0. Kemudian kita buatkan no shutdown. Lalu exit. Kemudian kita buat IP default gateway-nya. Default gateway 192.168.911. And kemudian kita masuk ke yang ke S2. Nah, kita masuk ke yang S2, config terminal, interface VLAN 10. Nah, kita lihat IP address-nya yang S2 nih 9115. Interface VLAN 10 IP add 192.168.91.15. Subnet masa 255.255.255.0. No SH. Exit. IP default gateway. Nih. Nah, IP default gateway ini
192, 168, 911 itu dari S1 sampai S3 sama, makanya saya udah hafal 192, 168, 91, 1 and kemudian kita masuk yang ke S3, configure terminal, interface, VLAN 10, lalu IP add, kita lihat address-nya 9117 IP address 192, 168, 91, 17, 255, 255, 255, 0 SH, exit. Kita buat IP default gateway-nya sesuai dengan tadi 192, 168, 911 and nah, setelah konfigurasi VLAN tadi, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu assign access port-nya. Nah, kita awali dari S1, kita configure terminal lagi, kemudian kita buat interface range FA 0 per 1 sampai 2, switch port, mode access, switch port, kemudian switch port access VLAN 10 and kemudian kita masuk OS2 dengan perintah yang sama, tetapi dia menggunakan VLAN 20. Config terminal, kemudian interface range FA 0 per 1 sampai 2, switch port, mode access, switch port, access VLAN 20 and kemudian kita masuk ke S3. Nah, di S3 hal yang sama kita lakukan, tapi dia di S3 menggunakan VLAN 30. Interface configure dulu, kemudian interface range FA 0 per 1 sampai 2, switch port, mode access, kemudian switch port, access VLAN 30 and
Nah, setelah itu eh, kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu port yang tidak kita pakai di dalam ini kita pindahkan ke VLAN 90. Nah, kita mulai dari switch 1 dulu. Kita configure terminal lagi, kemudian interface range FA 0 3 sampai 23. Nah, 3 sampai 23 ini kan port 1 sampai 2 kan kita pakai, dan yang 24 itu kita pakai juga nanti ya. Kemudian switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 90, shutdown, end. Nah, kemudian sama seperti halnya yang S1, S2 kita buat juga seperti itu. Kita configure dulu, kemudian interface, range FA 0 3 sampai 24. Nah, tadi kan yang di S1 sampai 23. Di sini sampai 24, karena 24 tidak dipakai nanti ya dari di sini. Kemudian support, mode akses, kemudian support, akses, VLAN 90, kemudian shutdown, and. Nah, kita buat lagi yang S3. Nah, kita buat lagi yang S3 dengan hal yang sama. Configure terminal terlebih dahulu, kemudian interface range FA 0 per 3 sampai 24, kemudian support mode akses, support akses, VLAN 90, kemudian kita shutdown kan, kemudian end. Nah, selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap yang berikutnya, tahap verifikasi. Nah, kita coba solve VLAN brief ke setiap switch untuk melihat apa yang kita buat tadi. Kita mulai dari S1 terlebih dahulu lah ya. Nah, S1 kita buat solve VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini yang kita pakai itu di VLAN 10-nya ada port FA 0 per 1 dan FA 0 per 2. Nah, yang tidak terpakai itu kita buat atau kita pindahkan ke VLAN 90. Nah, kemudian kita lihat lagi di S2 solve VLAN brief. Sama, kita bisa lihat di sini kita memakai port FA01 dan FA02 di VLAN 90, dan yang tidak terpakai kita buatkan di sini. Nah, untuk yang default kan ada
di 0/1 dan 0/2 ini kita letak di sini karena kita memakainya di ini untuk menghubungkan antar switch. Kemudian hal yang sama kita buat di switch 3, so 9 break. Nah, sama hasilnya yang tidak terpakai di VLAN 90 dan yang terpakai di VLAN 30. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu konfigurasi trunk. Nah, step pertama itu kita mulai dari S1. Nah, kita buat trunknya, trunk router ke S1 dengan perintah configure terminal terlebih dahulu. Kemudian interface FA 0/24, kemudian support mode trunk. Lalu kita masukkan perintah support trunk native VLAN 100. Kemudian masukkan lagi perintah support trunk low VLAN 10, 20, 30, 40, 100. Kemudian N. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke trunk S1 ke S2 dengan perintah configure terminal terlebih dahulu, lalu interface GI 0/1, kemudian support mode trunk, kemudian support trunk native VLAN 100, kemudian support trunk low VLAN 10, 20, 30, 40, 100. Support trunk low VLAN 10, 20, 30, 100. Kemudian kita endkan. Nah, kemudian setelah selesai yang S1, kita terang lagi yang S2 nya dengan perintah yang sama juga. S2 configure terminal, kemudian interface GI 0/1, kemudian support mode trunk, support trunk low native VLAN 100.
kemudian support terang native terang low 9 10 20 30 40 100. Kemudian N. Nah, kemudian hal yang sama kita lakukan ke S3. Nah, setelah itu kita terang lagi S2 ke S3 dengan perintah configure terminal, kemudian interface GI 0/2, kemudian support mode terang, kemudian support terang native 9/100, support terang low 9 10 20 30 40 100, kemudian N. Kemudian kita lanjut ke yang S3. Kita masukkan perintah configure terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah interface GI 0/1 support mode terang, kemudian support terang native 9/100, lalu support terang low 9 10 20 40 100. Nah, selesai untuk step yang terangnya. Kemudian di setiap switch kita masukkan perintah show interface terang. Nah, bisa kita lihat di sini yang sudah terang, portnya ada 2, FA0/24 dan Gigabit Ethernet 0/1 dengan modenya on, statusnya trunking di native VLAN 100. Nah, dia di allow, VLAN-nya di allow di terang dengan VLAN 10, 20, 30, 40, 100. Kemudian kita buat lagi yang di S2. So interface terang. Nah, di sini port
port G0/1 dan 0/2 on episode trunking. Nah, kita cek yang terakhir S3-nya. So, interfaces trunk. Oh, kita belum end kan di sini. Sorry. Gue masukkan install interfaces trunk. Nah, sama di sini port G0/1 saja yang on dengan status trunking. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu konfigurasi router on a state dengan perintah Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap konfigurasi router on a state. Nah, ini mungkin tahap yang paling important atau penting karena ini tuh berfungsi sebagai dia memungkinkan satu router ini bisa menghubungkan banyak switch. Di sini studi kasusnya kami menggunakan 3 switch. Nah, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke CLI R1. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita enable. Nah, kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface gigabit Ethernet 0/1 0SH exit, kemudian interface gigabit Ethernet 0/1 titik 10 ini mengindikasikan itu VLAN 10 nya.
Kemudian kita buat deskripsinya. Karena kan freelance itu kan rektorat, jadi kita buat di sini deskripsinya yaitu rektorat. Kemudian encapsulation dot 10. Kemudian IP address 192.168.91.1 dan 255.255.255.0. Nah, kemudian kita masuk ke freelance yang 20, yaitu fakultas. Kita tinggal ganti ini aja 20 interface gigabit ethernet 0/0/120. Kemudian deskripsinya kita buat fakultas. Kemudian kita buat encapsulationnya. Kemudian IP address-nya kita ubah 198.191 jadi 101. Kemudian subnet masih sama. Nah, kemudian kita masuk ke freelance yang 30. Kemudian kita deskripsikan namanya itu adalah laboran. Kemudian kita encapsulasikan dotnya sebagai 30. Lalu IP address-nya jangan lupa kita ganti jadi 111.111.1. Subnet masih sama. Nah, kemudian kita masuk ke freelance yang 40. Deskripsikan namanya adalah admin. Kemudian encapsulasinya, lalu IP address-nya jangan lupa. Dia 121. Dan saja sama. Nah, kemudian yang terakhir freelance 100. Kita deskripsikan namanya native freelance. Kemudian encapsulasinya 100 native. Kemudian kita enter, lalu simpan dia dengan perintah copy running config, kemudian start up config. Oh, salah. Start up config. Nah, selesai. Kemudian setelah kayak gini kita verifikasi routernya.
Nah, kemudian setelah kita selesai menginputkan konfigurasi router on string-nya, kita verifikasi dengan perintah show IP interface brief. Nah, inilah yang kita buat tadi. Bisa kita dilihat di sini gigabit VLAN 10, 20, 30, 40, dan 100. Nah, dan di sini statusnya up, protokolnya up. Nah, berarti sukses. Nah, setelah proses verifikasi selesai, kita masuk ke tahap proses ping dari PC. Nah, kita langsung mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Nah, kita masukkan perintah ping, kemudian IP dari PC-nya sesuai dengan perintah soal. Kita akan mengeping ini ping dari PC A ke PC B, kemudian PC A ke default gateway, kemudian ke snap switch. Nah, setelah proses verifikasi selesai, sekarang kita masuk ke tahap ping dari PC A ke PC B, kemudian ke default gateway-nya, kemudian ke snap switch-nya sesuai dengan perintah soal. Nah, kita lihat soalnya. Nah, kita disuruh ping dari PC A ke PC B, kemudian ke default gateway, kemudian ke snap switch. Langsung saja kita mulai dari PC 1 rektorat. Kita masuk ke CMD, sorry. Nah, kita masukkan perintah ping 192. Ini adalah IP dari PC B. 192 168 91 1. Nah, untuk ke PC B dia 4.5 no loss. Kemudian kita masuk ke perintah ping ke default gateway. Dia itu IP-nya 192 168 9111 untuk yang sama diterima 4 loss 0. Kemudian default gateway yang berikutnya 101 10. Nah, ini dia diterima 3 loss 1. Ini biasa kalau misalnya kita baru ping sekali, kalau misalnya kita ulang lagi dia akan diterima semua. Nah, diterima semua. Kemudian kita ke default gateway yang berikutnya 111 10. Kemungkinan ini RTO 1. Nah, RTO 1 tidak masalah, kita ulang lagi. Nah, dia diterima 4 loss 0. Kemudian kita masuk ke ping setiap switch-nya. Untuk switch 1 itu dia IP address-nya 192 168 91 13. Nah, kemungkinan RTO lagi untuk yang pertama. Tidak masalah, kita ulang lagi. Nah, berhasil. Kemudian switch 2 91 15 RTO lagi yang pertama. Kita ulang lagi untuk dia diterima semua. Nah, kemudian switch yang ketiga 91 17.
Nah, berhasil. Dari ping PC B, kemudian ke default gateway, kemudian ke switch 1, 2, dan 3 berhasil. Berarti sampai di sini hasil dari video UAS kelompok 3 dari kelas A. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.